Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Sekolah Indonesia Channel akan membagikan contoh soal P3K khusus untuk guru honorer seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Sekolah Indonesia akan membagikan contoh soal P3K khusus untuk guru olahraga atau PJOK. Sebelum ke contoh soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Atau E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Lanjut soal berikutnya. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi? Mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Atau E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Lanjut soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang dapat digunakan oleh guru tersebut? A. Video. B. Gambar. C. Guru dan siswa. D. Boneka peraga. Atau E. Modul. Jawabannya paling tepat adalah yang C. Guru atau siswa. Contoh soal berikutnya. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, atau E. Sumber belajar. Jawabannya tepat adalah yang C. Langkah-langkah pembelajaran. Soal berikutnya. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi. Dilanjutkan berhitung berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Mengabsen kehadiran siswa memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat.
dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Mengadakan pemanasan atau warming up diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 kali putaran. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memasukkan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan motivasi siswa. D. Menyampaikan kegiatan pembelajaran. Atau E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Contoh soal berikutnya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktik lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, seorang guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, atau E. Reinforcement. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Reinforcement. Contoh soal berikutnya. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya belajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, atau E. Metode mengajar. Jawabannya tepat adalah yang B. Gaya mengajar. Contoh soal berikutnya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, atau E. Individual. Jawabannya tepat adalah yang A. Otoriter. Contoh soal berikutnya. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas akan diberi sanksi atau hukuman yang menimbulkan perasaan tidak puas serta pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, atau E. Pendekatan kerja kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Contoh soal berikutnya. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, atau E. Mentoleransi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menganalisis. Contoh soal berikutnya. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengkomunikasi, D. Menalar,
atau E. Mempresentasikan? Jawabannya adalah B. Mengamati. Contoh soal berikutnya. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, atau E. Konvergen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Komando. Contoh soal berikutnya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola dalam media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, atau E. Audiovisual. Jawabannya tepat adalah yang B. Model. Soal berikutnya. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, atau E. Sarana prasarana. Jawabannya tepat adalah yang C. Manusia yang bergerak. Soal berikutnya. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, atau E. Logika. Jawabannya tepat adalah A. Aksiologi. Oke, itulah sedikit contoh soal P3K khusus untuk guru olahraga atau PJOK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. See you in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.